Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my students, bagaimana kabarnya hari ini? Bunda berdoa semoga semua anak-anak dan ayah bunda di rumah dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Berjumpa kembali dengan Bunda Esti pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Namun sebelumnya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Before we start our lessons today, let's pray Basmalah first. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai kegiatan ekonomi. Jika pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai kebutuhan dan kelangkaan, maka pada minggu ini kita akan melanjutkan materi yaitu mengenai kegiatan ekonomi. Are you ready? Don't forget to prepare your book and your pen. Kegiatan ekonomi. Anak-anak pasti sering mendengar ya istilah ini. Ekonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu oikos dan nomos. Oikos sendiri berarti rumah tangga dan nomos berarti pengaturan atau pengelolaan. Nah, dengan kata lain, ekonomi adalah ilmu yang mempelajari mengenai tentang pengaturan atau pengelolaan dalam berumah tangga. Kegiatan ekonomi sendiri adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Kegiatan ekonomi sendiri dibedakan menjadi 3, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Anak-anak masih sering mendengar ya istilah-istilah ini dalam kehidupan sehari-hari. Nah, hari ini kita akan mempelajarinya secara lebih khusus atau lebih detail. Kegiatan ekonomi yang pertama yaitu produksi atau kegiatan menciptakan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh manusia. Orang yang melakukan kegiatan produksi sendiri disebut dengan produsen. Dalam melaksanakan kegiatan produksi tentunya diperlukan faktor-faktor yang turut membantu atau berperan dalam pelaksanaan kegiatan produksi ini. Ada 4 faktor yang sangat mempengaruhi berjalannya suatu kegiatan produksi. Yang pertama, sumber daya alam, yaitu bahan baku yang akan menjadi bahan olahan dalam suatu kegiatan produksi. Faktor yang kedua yaitu tenaga kerja atau labor. Tenaga kerja sendiri dibedakan menjadi 3, yaitu tenaga kerja terdidik atau terlatih, kemudian tenaga kerja tidak terlatih, dan yang ketiga tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Yang pertama, tenaga kerja terdidik atau terlatih. Nah, tenaga kerja yang ini dia harus melalui pendidikan formal terlebih dahulu sebelum dia nantinya menjadi tenaga kerja atau sebelum dia bekerja dalam suatu badan atau lembaga. Contohnya, bekerja sebagai dokter, sebagai guru, sebagai akuntan, apoteker, pengacara, dan lain sebagainya. Mereka harus menempuh pendidikan tertentu terlebih dahulu sebelum nantinya dia bisa menjalankan sebuah profesi. Faktor produksi yang ketiga yaitu modal. Modal ini bisa dalam bentuk uang ataupun barang. Faktor produksi yang keempat yaitu kewirausahaan atau suatu usaha di mana kita berinovasi untuk menciptakan suatu lapangan pekerjaan dan menciptakan suatu barang ataupun jasa yang dapat bermanfaat untuk orang lain. Itu ya anak-anak hebat. Ada 4 faktor produksi, yaitu sumber daya alam, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. Kegiatan ekonomi yang kedua yaitu kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen, jadi dari penjual ke pembeli.
Orang yang berperan atau bekerja dalam bidang distribusi disebut distributor. Badan-badan distribusi. Badan distribusi adalah orang ataupun lembaga yang bekerja atau berperan dalam kegiatan distribusi. Badan usaha yang pertama yaitu agen. Agen adalah perantara antara penjual dan pembeli yang menggunakan suatu perjanjian. Jadi ketika akan melakukan transaksi jual beli, antara agen dengan pembeli itu melakukan suatu perjanjian. Perjanjiannya bisa berupa perjanjian tertulis maupun tidak tertulis, tapi lazimnya berupa perjanjian yang tertulis. Badan usaha yang kedua yaitu makelar. Makelar ini perantara antara penjual dengan pembeli yang menggunakan nama orang lain. Jadi makelar ini menjualkan barang atau jasa milik orang lain untuk pembeli. Badan usaha yang ketiga yaitu komisioner. Komisioner ini sama halnya seperti makelar, yaitu perantara antara penjual dengan pembeli. Perbedaan komisioner dengan makelar terletak pada penguasaan barang. Kalau makelar tadi kan dia hanya mempertemukan antara penjual dan pembeli, jadi dia hanya sebagai perantara saja. Dia tidak ikut campur atas barang ataupun jasa yang dijual. Tetapi jika komisioner, dia turun langsung bisa untuk menjualkan barang ataupun jasa kepada pembeli. Nah, komisioner ini jika dia berhasil menjual suatu barang atau jasa, dia akan mendapat upah yang disebut dengan komisi. Selanjutnya yaitu importir dan eksportir. Importir adalah orang ataupun suatu lembaga yang menjual barang-barang hasil impor dari luar negeri. Jadi dia membeli barang dari luar negeri kemudian dia jual di dalam negeri. Sebaliknya kalau eksportir, dia membeli barang-barang dari dalam negeri kemudian dia jual ke luar negeri. Badan usaha yang kelima yaitu pedagang grosir. Pedagang grosir biasanya menjual barang ataupun jasa dalam jumlah yang besar, dan dia tidak menjual langsung ke konsumen, tapi dia menjual terlebih dahulu ke pedagang ecer untuk kemudian nanti didistribusikan oleh pedagang ecer. Yang keenam, pedagang ecer. Nah, kaitannya dengan pedagang grosir tadi. Jadi pedagang ecer ini bertugas untuk menjual kembali barang-barang yang dibeli dari pedagang grosir. Seperti itu. Jelas ya beberapa badan usaha distribusi. Sistem distribusi dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama, distribusi langsung, yaitu langsung dari penjual atau produsen kepada konsumen. Yang kedua, distribusi semi langsung, yaitu melalui perantara seperti makelar ataupun komisioner. Yang ketiga, distribusi tidak langsung, yaitu melalui agen dan juga pedagang grosir. Itu ya, sistem distribusi dibedakan menjadi 3, langsung, semi langsung, dan tidak langsung. Kegiatan ekonomi yang ketiga yaitu kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi adalah kegiatan memanfaatkan barang ataupun jasa untuk pemenuhan kebutuhan. Faktor kegiatan konsumsi dibedakan menjadi 2. Yang pertama, faktor ekonomi, yaitu meliputi tingkat pendapatan dan juga tingkat harga. Faktor yang kedua yaitu faktor non-ekonomi, atau biasanya berupa jumlah tanggungan yang ada dalam suatu keluarga. Kaitannya nanti untuk mengatur jumlah pengeluaran dalam membeli barang ataupun jasa. Nah, kegiatan konsumsi sendiri memiliki pelaku ekonomi atau orang-orang yang berperan dalam suatu kegiatan ekonomi. Dibedakan menjadi 3. Yang pertama, rumah tangga keluarga atau rumah tangga konsumsi yang biasa disingkat dengan RTK. RTK merupakan satuan unit terkecil dalam masyarakat yang melakukan suatu kegiatan ekonomi. Yang kedua yaitu rumah tangga produsen atau disingkat dengan RTP. Dia biasanya memproduksi barang ataupun jasa untuk pelanggan. Nah, RTP ini tidak harus perusahaan yang besar.
tapi bisa juga berawal dari rumah tangga yang kecil. Jadi mereka mendirikan suatu usaha kecil, bisa disingkat dengan UKM ya, misalkan memproduksi kue-kue, memproduksi hiasan, memproduksi kerajinan tangan, dan lain sebagainya. Itu bisa disebut dengan rumah tangga produsen. Pelaku ekonomi yang ketiga yaitu pemerintah. Pemerintah bertugas sebagai pengatur kegiatan ekonomi dan bertanggung jawab atas kemakmuran seluruh rakyatnya. Itu ya, pelaku ekonomi dibedakan menjadi 3. Rumah tangga konsumsi, rumah tangga produsen, dan pemerintah. Nah, itu tadi penjelasan dari Bunda Esti. Anak-anak hebat semua pasti sudah paham ya? Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita akhiri dengan berdoa terlebih dahulu. Before we close our lessons today, let's pray hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk senantiasa mengerjakan tantangan yang Bunda cantumkan di e-learning. Karena Bunda yakin semua anak teladan itu hebat. Bunda akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.